Oke Lur, selamat datang di Alur. Di video kali ini, aku akan meresensi sebuah novel yang pernah aku baca sekitar 6-7 tahun yang lalu. Dulu, aku baca novel ini tuh pinjem di perpustakaan sekolah. Tapi, dalam momen baca ulang ini, aku sudah memiliki novelnya. Yaitu novel Ayam Sarahja karya Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra yang diterbitkan oleh penerbit Republika. Novel ini bercerita tentang Hanum dan Rangga tentunya, yang mana mereka dipertemukan ketika pemilu tahun 2004. Pada saat itu, Hanum tengah berusaha untuk menuntaskan kedokteran giginya, sekaligus membantu sang ayah yang maju ke meja pencalonan presiden, yang tiada lain adalah Pak Amin Rais. Sementara Rangga pada saat itu tengah berkumpul bersama teman satu bandnya, juga mengajukan sebuah lagu untuk calon presiden yang tiada lain adalah ayahnya Hanum, yaitu Pak Amin Rais. Hanum dan Rangga pun dipertemukan, singkat cerita mereka menjalin sebuah hubungan. Namun, karena orang tua Hanum tidak suka dengan istilah pacaran, akhirnya mereka meminta Rangga untuk segera menikahinya. Rangga pun menyetujui, meskipun pada saat itu Hanum dan Rangga masih berada di bangku perkuliahan. Setelah terikat ikatan suci pernikahan, mereka mulai diuji melalui mimpi-mimpinya. Mimpi terbesar mereka adalah menjadi orang tua. Namun, sayangnya takdir seakan mengajak mereka untuk bermain dengan program-program kehamilan yang harus mereka lewati. Sampai akhirnya hal itu menggores ketegaran hati mereka. Lantas, apakah mimpi mereka akan tercapai? Atau untuk kesekian kalinya di usia pernikahan yang sudah menginjak 1 dasawarsa, mereka harus kembali untuk menelan pil pahit yang bernamakan kegagalan. Kalian bisa menemukan jawabannya di novel ini. Oke, menurutku novel Ayam Sarahja ini adalah novel paling green flag yang pernah aku baca. Karena semua karakter-karakter yang ada di novel ini tuh benar-benar menyejukkan. Pokoknya adem banget karakter-karakternya yang ada di novel ini tuh. Diksi yang merangkai kisah ini dari awal bab sampai akhir bab benar-benar membius dan menghunus kalbu. Serangkaian peristiwa yang terlukis yang Hanum dan Rangga hadapi berhasil membuat perasaan ini ikut tersulut. Entah senangnya, sedihnya, kecewanya, marahnya tersalurkan dengan apik. Apalagi ketika sudut pandangnya berubah ke Sarahja. Narasi yang membangun di sudut pandang Sarahja ini benar-benar menenteramkan. Bagaimana mereka saling menguatkan ketika secara bertubi-tubi kegagalan menyerangnya. Gesekan emosi yang tercipta sangat menggetarkan hati dan menyesakan. Ritme di novel ini tuh benar-benar berhasil bikin napas aku tuh naik turun ketika membacanya. Salah satu contoh adegannya adalah ketika Hanum mulai menyerah dan memilih untuk hilang arah. Di fase ini, Hanum yang semula karakternya tuh pantang menyerah, kuat, sabar, pokoknya membara dalam artian positif, mendadak menjadi sangat sensitif. Hanum memprotes Tuhan, kayak kenapa Tuhan tidak membalas semua pengorbanan dan perjuangan yang telah dilaluinya. Bahkan dia membawa-bawa nama temannya yang bernama Katarina. Jadi karakter Katarina ini tuh digambarkan sebagai karakter yang kurang baik. Tapi dia bisa mendapatkan apa yang menjadi mimpinya Hanum tanpa melalui program-program kehamilan. Sementara Hanum menarasikan dirinya sebagai karakter yang rajin beribadah, selalu bersedekah, berkelakuan baik, dan tidak pernah berzina. Memang sih terdengar angkuh Hanum ini, tapi Hanum berkata kalau yang duluan angkuh itu adalah Tuhan, bukan dirinya. Nah, seperti yang aku bilang, Hanum ini tuh di posisi ini tuh memilih untuk hilang arah. Dia mulai berleha-leha dalam beribadah. Sekecewa itu sosok Hanum di novel ini. Nah, ini tuh adalah salah satu adegan yang berhasil membuat aku untuk mengatur napas yang kesekian kalinya. Sementara Rangga, menurutku Rangga ini tuh adalah nahkoda terbaik.
Dia itu benar-benar mendefinisikan karakter paling sabar sekaligus paling setia. Rangga mampu bertahan menahkodai kapal dengan sangat baik di tengah gelombang yang menghantam-hantam, bahkan tanpa terbesit sedikit pun untuk meninggalkan Hanum sendirian. Selain itu, menurutku novel ini tidak memiliki karakter yang menyebalkan. Antagonis di sini hanya sebatas permainan emosi yang meliuk-liuk di antara tokohnya. Terus, karena novel ini diangkat dari perjalanan sekaligus perjuangan penulisnya, kayaknya akan sangat relate dengan banyak pembaca. Kata lain, kalau novel ini tuh benar-benar membumi, tidak lebay, kayak porsi novel ini tuh beneran tepat banget. Entah itu karakter-karakternya, bahkan pergolakan konflik yang terjadi antar karakternya pun kayak bener-bener terasa nyata gitu. Jadi bisa dirasain oleh pembaca. Selain kisahnya yang menarik dan menggetarkan hati, Ayam Sarahaja ini mengajarkan untuk terus berjuang dengan setiap langkah juang kita tuh dibarengi dengan doa dan kesabaran. Karena terkadang sebuah kendala tidak hanya datang dari luar, melainkan datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman yang sudah menikmati novel Ayam Sarahaja, boleh banget untuk menceritakan pengalaman baca kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sekian untuk resensi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa di resensi selanjutnya. Bye-bye!